Kajian malam ini saya akan sampaikan satu renungan ya, yang mudah-mudahan nanti akan bisa memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam berbekal ini. Dan ini saya ambil dari Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar itu bisa dibaca nanti di The Miracle Quran ya. Jadi Quran yang sering saya bawa yang gede itu, nanti di samping ayatnya itu ada penjelasan tafsirnya. Namanya Tafsir Al-Muyassar. Salah satu yang menarik untuk saya sampaikan tentang 5 amalan utama. 5 amalan utama yang bisa menjamin keselamatan hidup kita dunia akhirat. Ini luar biasa ini Pak. Kalau bisa kita amalkan ya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jadi ada 5 amalan utama yang bisa menjamin keselamatan hidup kita di dunia sampai akhirat. Kalau materi ini dipandang penting, silahkan nanti ditulis dan disebarluaskan, jangan hanya dipakai sendiri. Yang pertama yaitu menjaga tauhid tetap lurus sampai di akhir kehidupan kita. Saya ulangi, amalan yang paling utama yang bisa menjamin kita selamat dunia akhirat, ya, terutama akhirat ini ya, itu yaitu menjaga tauhid tetap lurus sampai di akhir kehidupan kita. Artinya tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan, tauhid yang terbebas dari segala bentuk khurafat, tauhid yang terlepas dari segala macam tahayul. Di saat sekarang ini banyak sebagian saudara-saudara kita tidak lagi memperhatikan tentang ketulusan kemurnian tauhid. Sampai-sampai kita sedang diajari kalau di suatu tempat ada acara-acara sesaji, misalnya ruatan laut, bersih desa, yang di situ ada unsur-unsur kebendaan sebagai syarat seperti ingkung atau ayam ya, atau sesaji lain, itu kita tidak boleh memusuhinya. Tidak boleh kita mengatakan itu salah sekarang ini Pak, karena itu dianggap sebagai kekayaan budaya lokal. Nah, saya mengajak kepada jamaah yang sudah belajar serius ini, biarkan pandangan itu dilakukan oleh yang meyakininya. Tapi saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua, jangan sekali-kali mentolerir kesyirikan, kekhurafatan, ketahayulan di dalam urusan akidah kita. Sebab kalau akidah ini sudah cacat, cacatnya akidah karena syirik, karena khurafat, karena tahayul, maka kita tidak ada lagi harapan untuk selamat di akhirat. Ya, kita diharamkan masuk surga. Amal-amal sebagus apapun yang pernah kita lakukan sepanjang hidup itu dihapus. Fahabito a'maluhum. Allah menghapus seluruh amal-amal yang sudah kita kerjakan. Maka catat baik-baik, siapa yang ingin mendapatkan keselamatan hidup, dia harus menjaga tauhid. Yang kedua, singkat-singkat, setelah menjaga tauhid tetap lurus, dia juga harus menjaga ibadah mahdhah tetap lurus.
Ibadah mahdhah yang lurus itu ditengarai dengan terbebasnya dari segala macam bid'ah. Ya. Walaupun orang suka melakukan itu, kalau mau diingetin. Tapi kalau nggak mau, kita jangan melakukan. Sebab ibadah mahdhah itu sudah dirancang sedemikian rupa, sudah disampaikan secara tepat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mencontoh dan mengikutinya. Jadi jangan ada upaya untuk menambah atau mengurang. Termasuk di dalamnya adalah sholat misalnya. Sholat harus betul-betul bisa menjadi sarana menstabilkan kehidupan kita. Karena di dalam jiwa manusia itu dihinggapi dua penyakit. Satu penyakit kalau dia mendapatkan musibah cepat berkeluh kesah bahkan berputus asa. Kalau dia mendapatkan nikmat dia dijangkiti penyakit bakhil. Nah, terapinya di salat. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Nanti dibuka Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21, 22, 23. Jadi Allah memberitahu pada kita, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini aslinya suka keluh kesah, ngresulo gitu ya. Idza masahu syarru jazua, kalau dia diuji dengan yang syarrun, yang buruk, jazua, bertambah-tambah gerentesnya, bertambah-tambah keluh kesahnya. Itu penyakit. Tapi wa idza masyahul khairu manu'a, kalau dia diuji dengan yang menyenangkan dirinya, manu'a, dia berlaku bakhil kepada Allah. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya secara daim. Daimun itu artinya terus menerus, secara kontinuitas, istiqomah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau sudah bicara ibadah mahdhah, jangan ditambah, jangan dikurang. Bikin yang pas seperti yang dicontohkan oleh panutan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak tahu apa-apa. Tapi kalau urusan dunia seperti kajian kemarin, terserah. Mau Bapak bikin apa terserah. Karena kata Nabi, ketika ditanya apa itu dunia ya Rasulullah, antum a'lamu bi amrid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kunci keselamatan hidup itu, mau atau siap menghijrahkan diri dari kebiasaan yang tidak baik ke arah yang baik. Intinya ada kemauan menghijrahkan diri. Hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, tidak pernah lepas dari yang namanya salah, khilaf, dosa. Karena kita bukanlah makhluk yang diberi sifat maksum, Pak. Jadi salah, khilaf, dosa itu bagian daripada kehidupan kita. Ya. Tetapi ketika kita sudah mulai bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, udah mulai mendapatkan wawasan ilmu, maka kita harus berani menghijrahkan diri. Ya, kalau dulu namanya hijratul makan, pindah tempat, setelah Fathul Makkah nggak ada lagi hijratul makan, kan? Nggak ada lagi hijrah tempat. Sekarang yang ada adalah hijrah
perilaku. Hijrah spiritual yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana orang-orang yang terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, tidak usah khawatir. Sepanjang ada kemauan keras untuk menghijrahkan diri, semua dosa-dosa kesalahan yang pernah dia lakukan, Allah akan menggantikannya dengan kebaikan, yaitu ampunan. Seperti yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 69 dan ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, ada taubat nasuha, Pak. Kemudian dia mulai membaguskan imannya, kemudian dia mengikuti dengan amal-amal soleh, faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan mengganti keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dengan al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan, salah satunya berupa maghfirah, ampunan Allah. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dilanjutin dan ayat berikutnya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi harus berani, Pak, menghijrahkan diri kita ini. Ya. Kalau mungkin kemarin kita pernah terjebak riba, sekarang harus berhenti dari riba. Kita hijrah, ya, mensyukuri hidup ini. Ya, jangan sampai kita bangga bersentuhan dengan urusan riba. Jangan. Kita harus hijrah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, kunci amalan yang bisa menyelamatkan hidup kita ini adalah menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Ikhlas, Pak. Apakah itu amalan-amalan wajib atau amalan sunnah, semua perbuatan yang nilainya kebaikan harus betul-betul dijiwai dengan ikhlas. Nah, dijelaskan dalam kitab ini, tafsir ini, siapa ciri-ciri orang yang ikhlas itu? Siapa orang-orang yang sudah termasuk amalnya ikhlas itu? Ada 4 ciri, Pak. Ciri orang yang ikhlas itu, pertama adalah hidupnya jarang sekali merasa kecewa, tak akan pernah berubah sikapnya, baik ada yang memuji maupun tidak ada yang memuji. Saya ulangi, ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Apakah ada orang memuji atau tidak memuji, dia tetap istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Ini juga perlu belajar yang begini-begini. Ya. Jadi kalau masih ada sedikit saja perasaan kalau dipuji seneng, tapi kalau misalnya dicaci atau dikritik kita nggak seneng, itu ciri tidak ikhlas. Ya. Ini urusan hati. Ciri yang kedua, orang yang ikhlas itu ia tidak lagi bergantung kepada makhluk dalam urusan ibadahnya. Dia hanya menggantungkan semuanya kepada Allah. Sebab dia yakin yang menilai baik buruknya bukan manusia tetapi Allah. Tidak menggantungkan diri atau berharap kepada makhluk. Di pikiran-pikiran yang kadang-kadang muncul kita supaya
regani manusia itu harus dibuang, Pak. Itu. Tapi yang kita ibadah itu hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ciri yang keempat, ketiga, mohon maaf, tidak pernah membedakan amal besar atau amal kecil. Sepanjang dia mampu, dia kerjakan. Kurang ikhlas, Pak. Walaupun kita tahu kalau secara fikih sholat rawatib itu cuma sunat. Ya mulai itu hukumnya bagi kita sunat. Duha itu sunat. Ya. Tapi kita tidak milah-milah itu. Sepanjang amalan-amalan ini ada contoh, ada perintah, ada teladan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus dipandang sama. Ya. Jadi memperlakukan sholat 5 waktu harus sama dengan memperlakukan sholat sunnah, dijaga, Pak. Ya. Jadi jangan mentang-mentang cuma sunnah, cuma sunat, ya nggak usah dikerjakan. Jangan, nggak ikhlas itu, Pak. Orang kalau masih membeda-bedakan mana yang wajib, mana yang sunat, itu belum ikhlas. Itu. Hati-hati, nanti penyesalan banyak loh orang-orang yang suka beda-bedaan gitu, karena terpaku pada masalah fikih. Nabi sendiri kan nggak pernah menyampaikan hukum wajib, makruh, sunnah, haram, itu kan nggak ada secara rinci kan. Ini kan muncul pada ulama-ulama fikih. Pokoknya prinsip ketika Nabi melaksanakan, kerjakan aja. Ya, nggak usah dipilah-pilah. Nah yang keempat, ciri orang yang ikhlas itu banyak amal kebajikan yang dia sembunyikan. Walaupun kadang-kadang perlu juga kita tampakkan. Misalnya ada yang menggunakan cara lelang, Pak. Ingin bangun masjid atau musola atau madrasah atau pondok, kemudian untuk memotivasi jamaah kita lelang. Kan tampak tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau tingkat kesadaran umat sudah mapan, maka berbuat atau bersedekah diem-diem itu lebih bagus. Ya. Karena kalau mau diem-diem, mulanya belum sadar kan, maka perlu dipancing, seperti dengan lelang itu. Jadi orang ikhlas itu gitu, nggak memamerkan ibadahnya. Karena itu kalau Anda ingin belajar menjadi orang ikhlas, lihatlah seberapa tekunnya kita menjalankan sholat malam, Pak. Itu ukurannya. Kenapa sholat malam menjadi ukuran, ibu-ibu, bapak-bapak? Siapa yang mau melihat kita jam 3 malam? Ya? Mungkin masih banyak yang ngorok. Di saat orang tidak melihat kita ibadah, itulah puncak keikhlasan. Jadi kalau kita ingin mengajari diri kita menjadi orang ikhlas, biasakan sholat malam. Itu pun sholatnya juga harus tertib, Pak. Jangan karena nggak dilihat orang malah ekstra cepat. Enggak. Justru keasikan itu di sholat malam. Nanti kalau sholat malam ini sudah menjadi kebiasaan kita, dikerjakan dengan tertib, yang lainnya itu tinggal ngikut, Pak. Itu kuncinya ternyata. Karena di situ nggak ada manusia itu mau memuji, apa yang memuji masjid pada ngorok, pada tidur. Urusan kita dengan Rob kita saja. Ini penjelasan poin keempat ya, menjaga keikhlasan. Tuh, orang ikhlas itu ada berapa cirinya? Ada 4. Nah sekarang syarat yang kelima ya, setelah menjaga tauhid, kemudian menjaga ibadah dari segala penyakit bid'ah, menghijrahkan diri, kemudian menjaga keikhlasan. Lah yang terakhir, yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Bersungguh-sungguh. Taat itu jangan nunggu sempat, harus sempetin. Itu. Termasuk apa? Nanti akan saya berikan beberapa contoh
bersungguh-sungguh dalam hal ketaatan, misalnya dalam hal sedekah. Mungkin jamaah sekalian, saya husnudzon ya, sudah cukup baiklah ibadah sholatnya, puasa Ramadannya, ya mungkin malah sudah sedang berhaji atau umrohnya, tapi ada amalan yang sebetulnya pahalanya besar, ya, dan dia menjadi ukuran kita, Pak. Apa itu sedekah? Kapan waktu sedekah yang paling bagus misalnya? Saya akan bacakan sebuah hadis, nanti silahkan disimak baik-baik, dan mari kita berlomba untuk menjadi orang yang gemar bersedekah. Itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajran. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa laki-laki yang datang ini. Jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, ya Rasul, ayyus shadaqah a'dhamu ajran. Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tadi, qala, bersabda Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Lihat ini. Pertama, sedekah yang paling utama, yang ganjarannya paling super, paling gede adalah anta saddaqa, ya, engkau bersedekah, wa anta sahihun, di saat engkau masih sehat wal afiat. Sahihun itu sehat wal afiat. Jadi sedekahnya orang yang sehat dengan yang lagi sakit, Pak, itu ternyata pahalanya besar orang yang sedekah saat sehat. Bukan nggak baik sedekah waktu sakit, tapi derajatnya, timbangannya yang lebih afdal sedekah di waktu sehat. Sahihun syahihun. Ingat ini, Pak. Bedanya cuma shad dengan shin. Sahihun itu dalam saat keadaan sehat wal afiat. Tapi syahihun, shin, syahihun itu artinya apa? Yaitu ketika kamu berada dalam keadaan kikir lagi tamak. Nah, kalau pakai shad, sahih itu sehat. Tapi kalau syahih pakai shin itu kikir, Pak. Ini hati-hati mengucapkan bahasa Arab itu. Ya. Maka ada hadis, nanti bisa dibaca di dalam kitab Minhajul Muslimin, ya. Dan oleh Abu Bakar Al-Jazair dikatakan hadis ini tidak sampai derajat sahih. Tapi karena banyak hadis-hadis yang menopang, boleh disampaikan ketika bicara kikir. Misalnya hadis gini punya, salasun muhlikat, 3 hal yang bakal menghancurkan dirimu. Berapa? 3. Salasun muhlikat, 3 hal yang menghancurkan hidup. Satu adalah suhun muta'. Nah, pakai shin tadi, suhun muta', sikap bakhil yang diperturutkan. Jadi bakhil itu jangan main-main, Pak. Itu pembuka kehancuran. Bakhil. Salasun muhlikat, muhlikat itu kehancuran. Ya. Seperti Qarun,
hartanya melimpah tapi bakhil, hancur kan? Siapa lagi? Sa'labah, dari nggak punya menjadi orang kaya raya karena ternaknya berlimpah-limpah, tapi karena bakhil habis, digerogoti penyakit hewannya, nggak tersisa. Hati-hati sekarang kalau sifat-sifat Sa'labah ini ada dalam diri kita, misalnya kita diberi rezeki lewat pertanian, lewat peternakan, apalah model rezekinya, tapi bakhil, siap-siap muhlikat, hancur. Namanya suhun mutapa. Hati-hati, bukan shot ya, pakai shin ya. Yang kedua yang menghancurkan hidup kita adalah wahawa'u muttabi', wahawa'u muttabi'un, yaitu mengikuti hawa nafsu. Itu sumber kehancuran. Kalau kita sedang marah itu jangan dihabis-habisin marahnya, Pak. Nanti nyesel kita. Anak salah, istri salah itu boleh kita marah, tapi jangan over dosis marahnya. Sumpai di binatang-binatangi, wah nggak bagus itu. Nanti nyesel. Pokoknya marah itu dikendalikan. Hawa nafsu itu dikendalikan. Ya. Yang ketiga yang membuat hancur hidup adalah wa i'jabul mar'i li nafsih, ujub terhadap kebaikan diri sendiri. Ini hadis-hadis singkat yang saya kira bagus untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. 3 penghancur hidup. Salatun muhlikat, saya ulang. Suhun muta', bakhil yang diperturutkan. 2, wahawa'u muttabi'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsi, sikap ujub terhadap kelebihan diri sendiri. Hati-hati, waspada. Kembali kepada hadis. Saya ini kan hanya menguatkan saja dengan kalimat istilah suhun tadi, Pak. Jadi kata Rasulullah, sedekah yang paling agung pahalanya, a'zamu ajran, yang paling tinggi pahalanya, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, kamu bersedekah di saat kamu sedang sehat walafiat dan di saat kamu lagi kikir dan tamak. Gimana kikir suruh sedekah? Ya. Bisa nggak sedang kikir itu sedekah? Ya justru karena kita sedang kikir dan tamak itu suruh sedekah. Jadi kalau ada orang lagi kejangkit penyakit kikir sedekah, nah itu sedekah terbagus, Pak. Ya. Jangan nunggu kita berlapang dada. Jadi kalau dibandingkan sedekahnya orang yang sedang dijangkiti sifat kikir dengan sedekahnya orang yang sedang punya perasaan lapang, masih lebih tinggi sedekahnya orang yang lagi dikuasai sifat kikir. Tapi bapak-bapak jangan nunggu, saya pengen nunggu kikir dulu, jangan. Biar pahala sedekah saya besar, saya ingin nunggu kikir, enggak sedekah. Pikir beneran nanti nggak jadi. Ya. Itu sedekah yang paling bagus. Kedua, yang ketiga, sedekah yang paling besar pahalanya tahsyal faqra. Apa itu tahsyal faqra? Yaitu ketika kamu sedang dihantui takut fakir, takut miskin. Tahsyal faqra itu sedang dikuasai rasa takut fakir. Nanti kalau saya sedekah, jangan-jangan nanti anak istri saya nggak makan, jangan-jangan besok nggak ada lagi stok. Biasa nggak muncul kayak gitu ya? Ada. Ini ngantongi uang 150 ini kalau saya keluarkan 50 untuk sedekah, nanti besok gimana itu? Udah mikirin bensin, mikirin macam-macam, padahal besok ada rezeki lagi kan? Ini loh kesalahan kita itu Pak di sini. Ya. Kita sedang mengukur rezeki kita dengan otak kita, padahal kita tahu bahwa rezeki itu ada dalam kuasa Allah. Ya. Faktanya apa? Ketika hari ini kita berikan di jalan yang benar, Allah itu akan memberi. Saya mau cerita tapi jangan dibilang ria, Pak.
Semalam ini cerita, demi Allah ini. Ya, jadi ternyata rezeki kalau dijalankan itu seger. Saya dalam waktu yang sama kemarin harus menyiapkan uang untuk anak balik ke kampus. Dan saya harus mengeluarkan untuk kebutuhan nafkah keluarga. Enggak saya pikir itu, emang kewajiban kita. Habis maghrib datanglah jamaah. Ada suami istri konsultasi ke rumah. Ada kehidupan yang perlu didiskusikan. Sampai jam 10 malam. Tapi saja ke masjid dulu. Ya. Begitu pamitan, saya nggak tahu diselipinlah di bawah kitab ini ya. Saya nggak ngerti. Ini tolong dijawab masalah. Kalau diskusi kita nggak selesai nanti soalnya di sini. Ya saya kusnudan aja kan. Pikir saya ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan waktu diskusi. Ya udah pamitan. Begitu saya buka duit 500.000. Allah ya Allah, ini mah nggak benar. Saya bilang wah ini gimana? Ya itulah Pak keyakinan itu. Saya nggak pernah mikir malam itu punya uang 500.000 saya. Iya. Jadi jangan pernah takut. Ya. Kuncinya di mana coba? Coba sekarang yang belum sedekah Pak, subuh itu jangan pernah lupa ke masjid itu sangu 5.000 atau 2.000 lah tiap hari. Tapi kita praktekkanlah ini sedekah ini, nggak usah 10.000, 5.000 jadilah. Ketinggian Pak, kebesaran 2.000 jadilah. 2.000 untuk beli apa coba kalau dipikir Pak? Tapi dia memancing rezeki yang lain. Itu. Jadi ketika kefakiran, ketakutan, rasa fakir itu muncul, sedekahlah. Maka sedekahnya orang yang